Hai, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menonton! Legenda Samba Parya. Tersebutlah seorang gadis pada zaman dahulu. Ia tinggal bersama adiknya di sebuah rumah panggung di tengah hutan belantara. Keduanya telah yatim piatu. Rumah panggung yang mereka huni rapat tertutup tanaman paria. Karena keadaan rumahnya yang tertutup tanaman paria itu, maka orang-orang pun menyebut si gadis dengan sebutan Samba Parya. Pada suatu hari, Samba Parya dan adiknya memakan panganan yang terbuat dari singkong. Adiknya menjatuhkan satu makanan itu karena masih panas. Ia enggan memungutnya kembali karena makanan itu telah terkena tanah. Seekor anjing kesayangan sang raja yang tengah berburu menemukan makanan itu. Anjing itu menggigit dan membawa makanan tersebut untuk kemudian dibawanya kembali kepada sang raja. Sang raja sangat keheranan mendapati anjing kesayangannya membawa makanan. Ia yakin pembuat makanan itu tidak jauh dari tempatnya berburu, mengingat makanan itu masih hangat. Ia lantas memberi isyarat kepada anjingnya untuk mengantarkannya ke tempat anjing itu menemukan makanan tersebut. Dengan iringan para prajuritnya, sang raja akhirnya tiba di rumah panggung milik Samba Parya. Ketika bertemu dengan Samba Parya, sang raja sangat terpesona dengan kecantikan Samba Parya. Timbul niat jahat sang raja untuk menculik Samba Parya setelah ia mengetahui Samba Parya hanya tinggal berdua dengan adiknya yang masih kecil. Ia lantas berpura-pura meminta air minum. "Ampun Baginda Raja, air minum hamba telah habis," jawab Samba Parya. "Namun, jika Baginda Raja bersedia menunggu, biarlah adik hamba mengambilkan air dari mata air di balik gunung terlebih dahulu." Ketika adik Samba Parya tengah mengambil air, sang raja pun menjalankan niat jahatnya. Ia perintahkan para prajuritnya untuk membawa Samba Parya ke istana kerajaannya. Samba Parya mencari cara agar kepergiannya itu diketahui adiknya. Ia pun mengajukan syarat sebelum dibawa para prajurit sang raja. Katanya, "Perkenankan hamba membawa daun-daun paria. Sungguh hamba sangat senang memakan sayur daun paria." Sang raja memenuhi permintaan Samba Parya. Samba Parya kemudian dibawa dengan kuda menuju istana kerajaan. Tanpa diketahui para prajurit yang mengawalnya, Samba Parya merobek daun-daun paria yang dibawanya itu dan dibuangnya di sepanjang jalan yang dilaluinya. Dengan cara itu, ia berharap adiknya dapat mengikutinya hingga ke tempat di mana ia dibawa. Adik Samba Parya yang tidak menemukan kakaknya di rumah menjadi bingung dan takut. Ia yakin jika kakaknya itu dibawa paksa oleh sang raja. Ketika ia mendapati sobekan daun-daun paria yang berceceran di jalan, yakinlah ia jika sobekan daun-daun paria itu merupakan petunjuk dari kakaknya. Ia pun mengikutinya. Selama 2 hari 2 malam ia berjalan. Tibalah adik Samba Parya itu di halaman sebuah istana kerajaan. Ia lantas berteriak-teriak memanggil nama kakaknya dari luar halaman istana kerajaan. Adik Samba Parya terus memanggil-manggil, namun kakaknya itu tidak juga menyahut panggilannya. Ia pun akhirnya berseru dengan keras, "Jika kakak tidak menjawab panggilanku, tunjukkan setengah wajahmu di jendela itu." Sang raja sebenarnya mengetahui kedatangan adik Samba Parya itu. Didengarnya pula teriakan panggilan adik Samba Parya itu. Untuk mengelabui adik Samba Parya, karena Samba Parya tengah disekapnya, sang raja memperlihatkan wajah seekor kucing melalui jendela istananya tersebut. Adik Samba Parya keheranan ketika melihat wajah kucing dari balik jendela. Ia pun kembali berteriak, "Tunjukkan tangan kakak."
Sang raja lantas menunjukkan kaki depan kucing melalui jendela istananya. "Tunjukkan kaki kakak." Sang raja memperlihatkan kaki belakang kucing. Adik Sambaparea pun jengkel. Dengan kesal, ia lalu berujar, "Aku akan pulang ke rumah panggung di tengah hutan belantara. Namun sebelumnya, aku akan menanam pohon kelor di sini. Ingat-ingatlah, Kak, jika pohon kelor itu layu, itu pertanda aku tengah menderita sakit keras. Jika pohon kelor itu mati, maka aku pun juga mati." Sambaparea sangat sedih mendengar pesan adiknya itu. Ia tidak bisa berbuat apapun untuk menolong adiknya itu karena dua prajurit bersenjata senantiasa menjaganya dari luar ruang sekapan. Namun, dengan berbagai cara, akhirnya Sambaparea dapat melihat pohon kelor yang ditanam adiknya. Hingga pada suatu hari, dilihatnya pohon kelor itu terlihat layu. Pertanda adiknya tengah sakit keras. Sambaparea lantas mencari cara agar dapat bebas dari sekapan sang raja. Sambaparea mengajak dayang-dayang istana untuk mandi di sungai. Ketika tengah mandi, Sambaparea menjatuhkan cincin emas pemberian sang raja. Ia meminta semua dayang-dayang untuk mencari cincin emas itu. Maka ketika para dayang-dayang itu sibuk mencari, Sambaparea diam-diam meninggalkan mereka. Dengan menaiki kuda yang telah disiapkannya terlebih dahulu, Sambaparea bergegas menuju rumah panggungnya. Adik Sambaparea sangat gembira melihat kakaknya telah pulang. Ia yang tengah sakit keras akhirnya bersedia makan masakan buatan kakaknya. Kesehatannya pun segera berangsur membaik. Sambaparea merasa sang raja tentu akan segera menyusulnya. Maka ia pun menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan sang raja. Sambaparea mencampur cabai rawit, biji-biji merica, dan daun kelor dalam jumlah yang banyak. Campuran bahan-bahan itu lantas dicampur dengan air dan abu hingga menyerupai adonan kue. Ketika sang raja benar-benar datang, Sambaparea langsung menyiramkan ramuan rahasianya itu ke wajah sang raja. Sang raja menjerit kesakitan ketika kedua matanya terkena ramuan rahasia buatan Sambaparea itu. Diusap-usapnya kedua matanya. Bukan berkurang rasa pedih yang dirasakannya, melainkan kian bertambah-tambah pedih. Ketika sang raja terus mengusap-usap matanya, ia terpeleset hingga tubuhnya jatuh dari rumah panggung. Lehernya membentur tanah dengan sangat keras, hingga akhirnya sang raja pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sambaparea dan adiknya kemudian hidup dalam ketenangan dan kedamaian setelah sang raja yang jahat kelakuannya itu meninggal dunia. Keduanya tetap tinggal di rumah panggung mereka di tengah hutan belantara.